Perjuangan bukan tentang memaksa maju ketika keadaan tidak memungkinkan. Sesekali kita harus mundur, mengatur strategi, dan mencari jalan lain. Lagi pula, bukankah kata pepatah banyak jalan menuju Roma? Tapi saya tidak mau ke Roma, saya mau ke hatimu. Sayangnya tidak banyak jalan menuju hatimu. Lah, kok jadi curhat? Kami terus menyusuri kebun warga. Dari jauh terdengar suara mesin penebang pohon. Dipikir-pikir, lucu juga. Penebang liar dan tambang ilegal ada di mana-mana, tapi yang ditakut-takuti hantu malah pendaki gunung. Payah nih hantu, beraninya cuma sama rakyat kecil. Hehe. Dari sini jalur yang awalnya landai berubah drastis. Kami menukik tajam. Betis terasa diremas. Dari segi cuaca, hujan perlahan berubah menjadi gerimis. Di ketinggian yang tidak seberapa, saya malah bersyukur hari ini mentari tidak langsung mengenai kami. Kebayang akan sepanas apa? Halo Bang Oni. Siap. Nama panjangnya siapa nih? Onizuka atau? Tony Husa. Oni Husa? Tony. Tony? Iya. Oh, Tony. Husa. Ha. Husa. Ada Q-nya, Tony Q. Nah. Oh, kalau itu penyanyi. Rastafari, iya. Bang Tony berarti W juga nih? Iya. Bareng Misbah, satu angkatan? Di angkatan kita. Sempat di Bandung? Sempat lama, setahun. Setahun ya lumayan ya, Iya, udah ngerasain nyebelinnya lampu merah di sana ya Bang ya? Iya. Sampai ada tuh satu lampu merah di Samsat, kalau kita bikin nasi goreng di sana, sampai beres makan nasi gorengnya habis, masih lampu merah. Masih lampu merah. Kalau ada anak SMP, dia sampai lulus masuk SMA, masih lampu merah. Berlebihan. Itu lampu merah saking lamanya Bang, One Piece dari episode 1 sampai tamat. Tapi Bang, berarti kalau di sini emang kegiatan sehari-hari menjadi apa? Guide atau apa? Enggak guide, freelance saja. Freelance saja. Oh, di bidang hutan dan rimba ya, alam iya, ya. iya. Lebih condong ke situ. Nah, kalau Gunung Tilong Kabila sendiri ini udah lama dibuka komersil atau baru-baru ini? Komersilnya itu dari tahun 2012 sampai 13. Udah lama ya. Udah mulai komersil. Cuma mungkin kendalanya kenapa sih Bang, kayak misalkan kalau dari balai tadi dibilang kan kurang sinambung tuh, kenapa sih itu? Itu yang apa? Kurangnya sosialisasi dari pihak Taman Nasional, karena Gunung Tilong Kabila ini kan masuk di kawasan Taman Nasional. Karena kurangnya sosialisasi, jadi banyak yang pendaki ke sini secara ilegal. Padahal seharusnya udah ada jalur resminya ya. Siap, iya. Berarti memang nanti mungkin lebih diketatkan lagi biar ada pertanggungjawaban juga ya. Iya, Misalkan siap. kan ada faktor-faktor X kalau Ya, di hutan, nanti pendaki berapa orang yang masuk, Iya, takut ada apa-apa di dalam ya. Iya. Jadi gampang koordinasinya, betul Bang. Love isn't a game. No, love isn't a game. It isn't a game. It's much more than a turn. Hutan di sekitar jalur pendakian pun makin lama makin rapat. Pertanda kami makin menjauhi ladang warga. Kata Bang Oni, habis ini kami harus kembali menukik sebelum akhirnya dihadapkan pada hutan rotan. Tantangan sesungguhnya baru akan terjadi di antara semak-semak hutan rotan. Mungkin beberapa di antaramu belum ada gambaran perihal betapa menyebalkannya kalau harus menghadapi pohon rotan. Sungguh, Bang Oni tidak melebih-lebihkan. Rotan betulan menjadi tantangan. It isn't a game. Love isn't a game. Love isn't a game. No need keeping score. My heart's not playing. Jalur kembali menukik. Kaki diforsir untuk menggerus tanah. Beberapa saat kemudian, sesuai perkiraan, kami harus menebas semak-semak pohon rotan yang sudah menghalangi jalur pendakian sejak gunung ini resmi ditutup setengah tahun lalu. Gimana El, udah pernah ke gunung ini? Belum Pak, Baru sekarang. baru sekarang Tilong. Memang Tilong Kabila ini
lumayan ya. Iya. Selain gunungnya rapat, Habis itu pangkas-pangkas. pangkas-pangkas. Ya. Tapi untungnya rapat kali ini tidak memangkas anggaran yang lain. Iya. Jadi kita cuma memangkas yang memang menghalangi jalan dan sudah mati. Iya. Jadi kalau rapat yang lain kan mungkin beda ya. Iya, beda, Pak. Terus gimana? Perjalanan dari Manado? Ini langsung dari Manado? Dari mana, Duh? Langsung ke sini? Iya, Naik? naik motor. Katanya ada apa-apa di jalan kemarin? Oh, kemarin 2 kali sih trouble. Yang Apa pertama Trouble itu kalau cempreng itu kan? Tribal. tribal. Apa? Jadi gimana? kena ranjau paku kemarin. Oh, jadi pecah ban. Percobaan. Satu lagi? Yang kedua jatuh dari motor karena licin turunan kan. Gunung. Gimana? Situ Motornya apa nih? Supra batok getar? iya, MX tapi batuknya udah mulai getar. Oh, Jupiter MX. MX Turbo. MX. Ya ampun, hati-hati lah. Kayaknya Iya, Pak. kalau Israel tuh ada aja ya kejadiannya ya. Kami mulai membuka kembali jalur. Bukan tanpa perlawanan. Duri rotan yang tajamnya luar biasa berulang kali mengaitkan pakaian kami. Makin ditarik, bentuk duri yang seperti kail makin kencang mencengkram. Kalau dipaksa, pakaian bisa robek. Kebayangkan kalau kena kulit, habis sudah. Kami mesti bergerak perlahan. Setiap terkena duri, harus mundur beberapa langkah, mencabut duri, kemudian maju dengan lebih menunduk lagi. Yang membuat lama perjalanan adalah pembukaan jalur kembali. Ritme terasa kurang mengenakan karena setiap melangkah harus lagi dan lagi berhenti. Tubuh seperti dipaksa bersabar. Ngapain duduk di situ? Jatuh, El? Tertusuk rotan. Waduh, hati-hati dong. Awas ketusuk. Ya, jadi vegetasi Gunung Tilong Kabila ini cukup rapat ya, jadi kita harus menebas karena kerapatan rotannya itu waduh luar biasa. Sampai ada yang terluka, sampai ada yang di kena sarang semut ya. Itu gatal. Ada juga yang Asli. katanya kena vaksin lagi tadi. Kena vaksin lagi. Iya, alias sama Bapak Ray. Tapi ini mungkin jalan tertutup lagi karena sudah lama tidak Iya, dikasih, karena ya, Bro? dari bulan 6 kan tertutup informasi itu. Jadi kalau teman-teman yang mau mendaki di sini secara ilegal kayaknya juga agak susah ya, Pak ya. Iya, biasanya langsung balik arah atau resikonya nyasar. Iya, resikonya Tadi karena banyak memang sekali jalur yang tertutup. iya, jadi harus diperhatiin tuh jejak-jejak jalurnya sebelumnya. Apalagi udah lama ya. Iya. Ini masih terang, masih sore tapi lihat ini gelap banget. Kami harus pakai senter. Karena kami menembus lorong, tapi lorongnya bisa membawa ke masa lalu. Ternyata lorong waktu. Pak Haji siap, Jidan siap. Bukan sekali dua kali juga kami salah mengambil jalur karena duri rotan terlalu menutup, sehingga harus cari jalan lain. Hari kian temaram, pos 1 masih jauh. Trek yang dipenuhi rotan sesekali menjelma terowongan. Meski langit belum benar-benar padam, tapi jalur terasa gelap. Lengan sudah mulai pedih. Duri-duri tersebut menembus pakaian, merobek kulit meski tidak begitu dalam. Satu kali kami dihadapkan dengan terowongan yang sangat sempit. Begitu sempitnya sampai kami mesti merangkak. Celakanya, karena carrier yang kami bawa di punggung cukup besar, akibatnya menggoyang terowongan rotan sehingga sarang semut pecah. Para semut merah pun berhamburan ke tanah, menggigiti sekujur tubuh yang sedang berusaha mati-matian keluar dari terowongan. Saya mulai panik. Terowongan mendadak terasa pengap. Ingin buru-buru keluar, tapi duri rotan mencengkram carrier saya kuat. Saat berusaha melepaskan, duri mencabik kulit. Sementara semut di tanah terus naik ke arah lengan, menggigiti tanpa ampun. Di dalam sulit sekali keluar. Karena selain duri, merayap, semutnya banyak sekali. Aduh.
Ini masih menyangkut nih. Saya rasa kawan-kawan lain pun mengalami kengerian yang sama. Syukurlah secara garis besar kami tidak apa-apa. Saya dan tim kembali berjalan. Langit kian gelap. Suasana hutan tidak menenangkan. Di sebuah belokan, Mang Batman tiba-tiba menjatuhkan diri. Kakinya kram katanya. Tarikin dulu, lurusin dulu. Ntar bantuin kan. Jadi Mang Batman kram, Pak. Kram dia. Nah, ini harus dibalikin dulu statusnya. Waduh, coba. Jangan bercanda, Dit, jangan bercanda. Ke arah mana tadi keramnya? Saya baru melihat Mang Batman setersiksa ini. Tampaknya jalur merayap yang tidak biasa ia hadapi memberi efek sakit yang kontan. Setelah sejenak beristirahat, Mang Batman lanjut berjalan meski sedikit tertatih. Tatkala langit sudah benar-benar gelap, kami tiba juga di pos 1. Ya ampun, lama sekali. Oke, kita udah tiba di pos 1. Kendalanya tadi dari base camp banyak sekali rotan ya, Dit ya? Banget, Pak. Rotan sampai berdarah-darah. Di pos 1 kami kembali beristirahat, mengatur napas dan menguatkan mental. Saya tidak menyangka duri rotan bisa semenyiksa ini. Jalurnya mantap. Hancur-hancuran, tercabik-cabik kita, lahir batin. Dari pos 1 dapat kami selisik kalau langkah Mang Batman melambat. Rombongan tanpa sadar terbagi. Kami yang jalannya sedikit cepat tiba-tiba sudah di depan saja. Dari belakang Aldi mengebut menyusul kami. Katanya dia akan buru-buru ke pos 2, menaruh carrier, kemudian kembali lagi ke arah Mang Batman yang tampaknya sudah tidak kuat menggendong carrier. Ke pos 2 dulu, naruh keril, terus turun lagi ngangkat kerilnya Bang Batman. Mang Batman udah kena kakinya? Iya, udah kena kakinya. Takutnya kalau dipaksa tambah parah. Makanya kita Kurangi bebannya ya? Iya, gitu. Berarti sekarang siapa aja yang duluan? Saya sama Bang Misbah. Oh, Misbah duluan? Iya. Oke. Sekalian nebas, Bah. Oke. Gas. Misbah sempat setuju dengan ide tersebut. Tapi setelah dipikir kembali, dia berkata lebih baik kita tunggu saja Mang Batman di sini, mumpung belum terlalu jauh. Kemudian beban di carrier Mang Batman dibagi rata di carrier kami semua. Dengan begitu, beban yang mesti dibawa Mang Batman tidak lagi berat. Pemikiran cerdas. Jadi ini beban carriernya bagi-bagi ya? Ya. Nah itu, basic ya. Oh, gimana sih ini pemodal atap negeri? Sekarang kita lagi sortir beban Mang Batman karena Mang Batman lagi keseleo. Saat ini beberapa barangnya kita pecah ke masing-masing personil biar Mang Batman juga mengikuti ritme kita jalannya seperti itu. Saling komunikasi Nah ini alternatif ya? Iya alternatif karena kan vegetasi jalurnya juga masih rapat ya, jadi ada tim pembuka jalur sama ada yang di belakang untuk backup Mang Bat. Jadi kalau emang terlalu jauh bisa kontak. Iya bisa kontak-kontak pakai HT. Seberes berbagi beban, kami kembali menyusuri hutan yang rotannya sudah tidak sepadat tadi sore. Beberapa kali kami kehilangan jalur, nyasar entah kemana.